Boleh. Dapat tahu di sini yang mau bobo, mau tidur. Kita bahas standar deh. Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk presentasi hari ini mengenai ekosistem lamun. Presentasi jurnal valuasi terumbu karang. Mohon maaf, terumbu karang kelas A dan B hari ini. Ya, untuk mekanismenya sendiri seperti pertemuan sebelumnya, kita akan awali dengan presentasi 5 orang dari kelas B dan kita lanjut dengan 5 orang dari kelas A. Berhubung ini sudah masuk pukul 19.40, nanti kita akan selesaikan waktu selesai presentasi. Insya Allah waktu presentasi akan selesai sebelum pukul 10. Ataupun kita akan sesuaikan dengan selesainya presentasi 5 orang dari masing-masing kelas. Untuk tanya jawab nanti kita akan sesuaikan apakah ini melalui room atau melalui grup seperti sebelumnya. Jadi untuk teman-teman sebentar setelah saya persilakan untuk kelas A, aktifkan kamera sebelumnya. Ya, terima kasih. Setelah mengaktifkan kamera, silakan simak apa yang dipresentasikan masing-masing kelas. Untuk tanya jawab bebas, kelas A mau bertanya, untuk jurnal kelas B, kelas A silakan. Kemudian untuk jawaban silakan teman-teman dari kelas A atau kelas B yang ingin membantu menjawab dipersilakan. Untuk memulai, saya persilakan untuk kelas A, untuk orang pertama presentasi mengenai valuasi terumbu karang ekologi pesisir. Silakan. Jadi untuk orang pertama itu silakan Ripan. Baik, izin share screen. Sudah muncul jurnalnya? Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Rahim dari kelas A Biologi. Mohon maaf, Saudara Ripan, suaranya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Irfan Rahim di kelas A Biologi. Saya ingin mempresentasikan hasil telah atau review jurnal terumbu karang. Judulnya yaitu kondisi terumbu karang Pulau Hogou dan Dako Kayu, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan nama jurnal ilmiah Platax pada tahun 2019 dengan volume 71 Januari 2019. Penulisnya Billy N. Ompi, Unstein, N.W.J. Rembet, dan Ari B. Rondonu. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Dako Kayu dan Hogou, Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode yang telah digunakan dalam penelitian ini yaitu Line Intercept Transfer atau LIT,
dengan melakukan penyelaman pada kedalaman 5 dan 10 meter dengan panjang transek 50 meter. Metode penelitian. Lokasi pengambilan data dilaksanakan pada 2 stasiun, yaitu stasiun 1 terletak di Pulau Hogou dan stasiun 2 terletak di Pulau Dakokayu. Pengambilan data lapangan dilakukan selama 1 minggu. Bentuk pertumbuhan atau life form karang didata dengan menggunakan metode LIT, Line Intercept Transect. Data diambil dengan menggunakan transect garis sepanjang 50 meter. Pengambilan data dilakukan pada kedalaman 5 meter dan 10 meter. Bentuk organisme dicatat dan diukur pada bagian yang bersinggungan dengan transect pada ketelitian hingga 1 cm. Satuan cm. Mohon maaf, Saudara Rifan. Ya. Rifan, Ya. tidak berjalan dia punya screen. Jadi suaranya Rifan itu kurang, maksudnya kecil, tidak kedengaran. Coba dikeraskan sedikit, Rifan. Jaringan setahu, kalau suku besar sekali suara. Rifan pakai headset atau? Tidak, ada punya tampilan screen tidak baca. Tampilan screen kenapain? Memang tidak berjalan, tidak tergeser. Oh iya, kenapa ya? Masih di bagian atas. Di judul nama jurnal. Ini sudah? Belum ada. Berhenti dulu, baru bagikan ulang. Oh, oke. Ini suara kalian juga ikut-ikutan kecil. Berarti nggak punya Karman. Ini keras, dapat dengar jelas. Jelas. Di Karman jaringan berat. Sudah ini Sobagara ini. Sudah, Rifan. Sudah. Oke, ulang dari metode penelitian. Lokasi pengambilan data dilaksanakan pada 2 stasiun, yaitu stasiun 1 terletak di Pulau Hogou dan stasiun 2 terletak di Pulau Dakokayu. Pengambilan data lapangan dilakukan selama 1 minggu. Bentuk pertumbuhan atau life form karang didata dengan menggunakan metode LIT, Line Intercept Transect. Data diambil dengan menggunakan transect garis sepanjang 50 meter. Pengambilan data dilakukan pada kedalaman 5 meter dan 10 meter. Bentuk organisme dicatat dan diukur pada bagian yang bersinggungan dengan transect pada ketelitian hingga satuan cm. Adapun kategori yang diamati adalah seluruh bentuk pertumbuhan organisme bentik yang dilewati transect. Analisis data menggunakan rumus sebagai berikut. PC sama dengan LI per L total kali 100%. Di mana PC sama dengan tutupan, LI panjang tutupan life form, dan L total sama dengan panjang transect. Kemudian hasil penelitian, di Pulau Hogou kedalaman 5 meter, tutupan dasar didominasi oleh koral folio C atau CV sebesar 66,8%. Dalam penelitian sebelumnya, Lalementik 2011 mengatakan di mana kondisi seperti ini dimungkinkan terjadi karena karang batu dengan bentuk pertumbuhan foliose maupun karang batu bentuk pertumbuhan berinsing cenderung memiliki kecepatan. Sekian dari hasil setelah jurnal terumbu karang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, jadi untuk kelas A saya yang akan memoderatori. Jadi untuk Saudara Muhammad Rifan, terima kasih atas presentasinya. Kemudian kita masuk pada pemateri yang kedua atau yang mempresentasi yang kedua dari kelas A.
yaitu Saudara Telsi Budiartika Awan, dipersilakan. Saudara Telsi ada? Ya, tunggu. Oke. Tuh ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Telsi Kauan dari kelas A ingin mempresentasikan hasil telaah jurnal terumbu karang saya. Adapun biografinya yaitu nama pengarang Kevin J. P. Antau, I.R. Ariberondonu, dan Rudi D. Meningkei. Tahun publikasi 2019, judul jurnal Tingkat Ketahanan Hidup dan Laju Pertambahan Karang Arthropoda sp. yang ditransplantasi pada substrat buatan di perairan Kampung Ambong, Likupang Timur. Sumber jurnal, Jurnal Ilmiah Platax, volume jurnal, volume 7, nomor 1. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada substrat buatan dengan bahan yang berbeda, besi, beton, dan bambu, yang merupakan substrat tempat transplant karang yang diletakkan pada kedalaman 9 meter. Pengambilan data pada transplant karang dilakukan dengan mengukur panjang cabang dari setiap transplant. Pengamatan tingkat keberhasilan hidup serta penghitungan pertambahan cabang baru pada setiap transplant di 3 jenis substrat buatan dilakukan setiap bulan selama 4 bulan. Pada setiap jenis substrat buatan baik besi, beton, dan bambu, masing-masing diletakkan 20 fragmen karang untuk dijadikan sampel. Penggunaan peralatan scuba dilakukan untuk membantu proses pengambilan data. Langkah pertama dilakukan dengan cara mengidentifikasi jenis transplant yang dijadikan sampel, yakni karang batu Arthropoda sp. Kemudian diletakkan pada substrat transplantasi dan diberi label sebagai penanda. Langkah kedua, mengukur panjang cabang setiap transplant atau fragmen dengan menggunakan mistar. Fragmen diukur mulai dari pangkal sampai pada ujung cabang dengan ketelitian 1 cm. Langkah ketiga, mengamati dan menghitung jumlah transplant yang masih hidup dan yang mati, serta menghitung pertambahan cabang pada setiap transplant di masing-masing substrat buatan. Pada setiap pengukuran panjang fragmen, karang dilakukan juga pengukuran kualitas air, suhu, salinitas, pH, kekeruhan, dan kecerahan. Analisis data ini menggunakan rumus sebagai berikut. A. Pertambahan panjang fragmen karang persatuan waktu dalam kurung PLT. PLT sama dengan LT kurang L0, di mana PLT sama dengan pertambahan panjang fragmen karang pada waktu ke T. LT rata-rata panjang fragmen karang setelah waktu ke T. L0 rata-rata panjang fragmen karang pada saat transplantasi dalam kurung T sama dengan 0. B. Laju pertambahan fragmen karang. LPT sama dengan L akhir kurang L awal, di mana LPT sama dengan laju pertambahan fragmen karang pada waktu ke T. L awal rata-rata panjang fragmen pada waktu transplantasi dalam kurung T0. L akhir rata-rata panjang fragmen pada waktu monitoring terakhir dalam kurung T4. Halo? Lanjut. Lanjut terus ya, ada. C. Tingkat kelangsungan hidup fragmen. Fragmen karang, TKH sama dengan NT kali 100 per E0, di mana TKH tingkat keberhasilan hidup
dalam persen, NT jumlah fragmen karang yang hidup pada akhir penelitian setelah T4. E0 jumlah fragmen karang pada awal penelitian pada waktu T0. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian selama 4 bulan, tingkat kelangsungan hidup fragmen karang yang ditransplantasi pada jenis substrat buatan menurun seiring bertambahnya waktu. Ada beberapa yang membuat tingkat kelangsungan hidup karang tidak mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa fragmen karang yang mati. Tingkat kelangsungan hidup pada substrat bambu dan besi mempunyai persentase yang sama, yaitu sebesar 90%, dan pada substrat beton mempunyai persentase kelangsungan hidup sebesar 70%. Hasil pengukuran kecerahan selama penelitian memperoleh nilai rata-rata lebih besar dari 8 sampai 10 meter. Walaupun dalam baku mutu, nilai ini masih ambang toleransi. Namun, tingkat sedimentasi di lokasi transplantasi cukup tinggi. Di lain sisi, bila dilihat struktur bangunan dari substrat beton mempunyai struktur bangunan yang lebih pendek dari substrat bambu dan besi. Dari struktur bangunan ini membuat fragmen karang lebih dekat dengan dasar perairan, sehingga sedimentasi tidak dapat terhindarkan. Tingkat keberhasilan hidup fragmen karang Astropora sp selama 4 bulan dengan nilai 70-90% mengidentifikasikan bahwa kegiatan transplantasi di perairan Likupang, Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur bisa dilakukan menurut Harriot dan Fix 1988. Secara umum, transplantasi karang dinyatakan sukses dari sudut pandang biologis dengan tingkat ketahanan hidup dan kasus terkisar antara 50-100%. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat lumayan menarik ya. Yang dijelaskan oleh saudara Tersi tadi. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk materi yang ketiga dari kelas A, untuk teman-teman silakan diaktifkan kamera. Oke, sudah Kak. Saya anggap sudah mengaktifkan kamera semua. Jadi selanjutnya yang dari kelas A yang ingin mempresentasi, jadi dari namanya itu Desi Permatasari Laima, dipersilakan. Saudara Desi ada? Ya, ada. Oh, oke. Tunggu. Kali ya? Ada. Halo? Diputar. Ada, tapi kasih escape. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Desi Permatasari Laima akan menjelaskan analisis jurnal yang saya telah, di mana judulnya itu potensi ekosistem hutan mangrove terhadap keberadaan madu hutan sebagai jasa lingkungan di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Di mana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki hutan yang di dalamnya terdapat banyak keanekaragaman hayati yang dimulai banyaknya flora dan fauna. Hal inilah yang membuat banyak pihak asing tertarik untuk melakukan penelitian akan kekayaan alam kita. Hutan Indonesia terkenal sebagai hutan hujan tropis, hutan yang secara umum dikenal sebagai hutan lebat. Indonesia memiliki hutan yang sangat beragam jenisnya, mulai dari hutan primer hingga hutan mangrove. Hutan Indonesia itu memiliki hasil alam yang berupa
hasil hutan kayu yang dapat dijadikan sebagai bahan industri kayu, pulp, dan sebagainya. Nah, metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut, di mana penelitian ini dilaksanakan di area hutan mangrove Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Peralatan yang digunakan meliputi kamera, alat tulis menulis, kuesioner, kalkulator, dan GPS. Nah, penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara. Nah, data yang dikumpulkan itu disusun dan kemudian dianalisis. Nah, untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan metode titik hitung. Nah, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada 2, yakni data observasi dan jumlah ikan sarang. 3, jangkauan peta itu dilakukan dengan mendatangi beberapa instansi atau lembaga terkait. Nah, untuk mengetahui jumlah sarang dan vegetasi yang dijadikan tempat sarang itu menggunakan metode titik hitung. Nah, untuk mengetahui penempatan madu hutan dilakukan dengan wawancara. Nah, hasil dan pembahasannya, potensi hutan mangrove berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di area hutan mangrove di Desa Batu Ampar dari masing-masing setiap titik loteng matan. Menurut Adrianto Siombo et al. 2014 mengatakan pakan lebat hutan pada kawasan hutan lindung terdapat pada pohon pulai atau Alstonia scolaris, termasuk dalam famili Fageaceae dengan nilai INP paling tinggi, sebesar 26,07%. Ini ada gambar grafik menjelaskan pengaruh ekosistem, dilihat dari tingkat frekuensi relatif, kelimpahan relatif, dan dominansi relatif. Nah, hasil analisis vegetasi pada vegetasi menunjukkan bahwa lebah hutan atau Apis dorsata ini paling banyak menempelkan sarangnya pada pohon nyiri atau Psilocarpus granitus dengan frekuensi relatif atau FR sebesar 100%, kelimpahan relatif atau KR sebesar 17%, dan dominansi relatif sebesar DR 100%. Ini ada nilai indeks kekayaan jenis hutan mangrove, di mana nilai indeks pentingnya itu atau INP dari mangrove itu didapatkan dari akumulasi nilai kelimpahan relatif dan frekuensi relatif. Itu menunjukkan peran mangrove dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pesisir tergolong kategori sedang, atau INP-nya itu berkisar antara 1,06 sampai 2,04. Itu menurut Romandon 2008. Nah, dari hasil INP pada gambar 3 ini sebesar 2,17. Artinya kawasan hutan mangrove memiliki potensi yang tinggi dari hasil penelitian sebelumnya, yang termasuk kategori sedang. Nah, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jenis pohon yang ditemui dalam setiap pengamatan seperti pohon nyiri atau Psilocarpus granitus. Terus bakau atau Rhizopora, api-api atau Avicennia, dan nipa atau nipa. Jadi kesimpulan dari jurnal tersebut,
Hutan mangrove di Desa Batu Ampar ini merupakan kawasan Kabupaten Kuburaya yang memiliki vegetasi yang masih lestari. Nah, hasilnya itu menunjukkan indeks nilai penting sebesar 2,17 dengan frekuensi relatif sebesar 100%, kerapatan relatif sebesar 17%, dan dominansi relatif sebesar 100%. Nah, indeks keanekaragamannya menunjukkan H kecil 1, artinya tingkat keanekaragaman, sedang hal ini sebabkan hanya ada beberapa jenis tanaman yang berperan terhadap lebah hutan. Jadi itulah presentasi mengenai analisis jurnal dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Desi. Jadi yang tadi presentasi oleh Saudara Desi itu mengenai evaluasi ekonomi mengenai. Jadi untuk teman-teman yang akan presentasi lagi selanjutnya, kalau bisa kita masuk pada lamun atau terumbu karang. Oke, jadi selanjutnya kita langsung masuk saja pada materi yang keempat, yaitu Novita Meilapanti dipersilakan untuk mempresentasikan hasil jurnalnya. Untuk Desi, oke, operator bagaimana? Desi silakan ini. Ganti wifi dulu. Ya, bagaimana Krido? Ganti wifi, ada gangguan jaringan soalnya. Oh, jadi sekarang ini sudah di logout itu rekamannya? Tidak, cuman ada nanti. Jadi tunggu dulu. Oh, siap. Jadi kita jeda dulu, sambil menunggu operator mengganti wifi. Oke, silakan. Nanti kita potong ya. Operator sudah bilang kamera berjalan, silakan presentasi. Halo. Oke, boleh lanjut. Oh, oke. Terima kasih operator. Jadi untuk pemateri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan hasil analisis jurnal saya tentang terumbu karang. Judul jurnal, evaluasi ekonomi nilai ikan dan keanekaragamannya terumbu karang menuju cakupan terumbu karang di Pulau Panjang, Gunung Anak Krakatau. Penulis Gita Puspitasari Endang L, Widya Stuti, Heni Wijayanti, dan Sugiono. Volume 6 nomor 1, tahun 2019. Latar belakang jurnal ini membahas tentang evaluasi ekonomi yaitu nilai ikan serta terumbu karang dan keanekaragaman plankton menuju cakupan terumbu karang di Pulau Panjang, Gunung Anak Krakatau. Salah satu kelompok biota yang hidup berasosiasi dengan terumbu karang dan memegang peran penting di dalam ekosistem terumbu karang adalah ikan karang.
Ikan karang membutuhkan habitat hidup untuk bersarang dan mencari makan. Asosiasi ikan karang dan terumbu karang sangat erat, sehingga eksistensi ikan karang di suatu wilayah terumbu karang sangat rapuh ketika terjadi perusakan habitatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui valuasi ekonomi tentang nilai ikan serta terumbu karang dan hubungannya keanekaragaman ikan karang dan plankton hingga tutupan terumbu karang di Pulau Anak Panjang, Gunung Krakatau, Lampung. Metode penelitian yang pertama, pengembalian data terumbu karang. Pengembalian data terumbu karang menggunakan metode LIT atau Land Intercept Research pada 2 titik dengan kedalaman 5 dan 10 meter. Pengukuran presentasi tutupan karang dilakukan dengan memakai scuba atau self-contained underwater breathing apparatus. 2. Pengambilan data ikan karang. Pengambilan data ikan karang menggunakan metode UVC atau underwater visual census yang dilakukan dengan scuba, dengan berdiam diri pada satu titik praktek yang diamati dan berpindah pada titik pengamatan berikutnya dalam waktu 5 menit pada kedalaman yang berbeda yaitu 5 meter dan 10 meter. Yang ketiga, pengambilan data plankton. Pengambilan sampel plankton. Mohon maaf. Iya. Novi, mohon maaf. Iya. Suara tidak jelas. Saran untuk penyaji kalau bisa pelan-pelan saja penyaji. Tidak apa-apa, cepat sih, cuman kurang jelas suara. Iya, maaf. Jaringan. Ya. Yang ketiga, pengambilan data plankton. Pengambilan sampel plankton dilakukan pada tiap titik pengambilan data terumbu karang dengan 3 kedalaman yang berbeda, yaitu 0 meter, 5 meter, dan 10 meter dengan menggunakan planktonet nomor 25. Kemudian yang keempat, analisis data. Analisis data dilakukan dengan mencari nilai regresi hubungan tutupan terumbu karang dengan keragaman ikan karang dan plankton. Kemudian yang kelima, nilai jual ikan, kondisi yang baik dan rusak pada terumbu karang bagi ikan. Nilai jual ikan dari dampak kesehatan terumbu karang diketahui melalui rumus berikut. Pertama, nilai ikan untuk area pada kondisi baik di Pulau Panjang dan Gunung Krakatau, luas area terumbu karang pada kondisi baik, kali dengan PPL tahun 2019, dibagi dengan total luas area terumbu karang. Jika diketahui hasilnya, maka harga yang diperoleh itu dikali dengan harga jual ikan. Kemudian yang kedua, nilai ikan untuk area terumbu karang pada kondisi rusak di Pulau Panjang, Anak Gunung Krakatau, luas area terumbu karang pada kondisi rusak dikalikan PPL tahun 2019 dibagi dengan total luas area terumbu karang, maka diperoleh hasil dan dikalikan dengan harga jual ikan. Keterangan bahwa PPL adalah produksi perikanan laut. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat hasil dan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, persentase tutupan terumbu karang. Hasil pengamatan jenis terumbu karang dilakukan dengan metode LIT atau Land Intercept Research. Dapat dilihat pada gambar 1, total tutupan terumbu karang hidup pada titik 1 kedalaman 5 meter mencapai 43,1%, sedangkan pada kedalaman 10 meter mencapai 31,52%. Menurut MNLH 2004, kondisi terumbu karang sedang berdasarkan presentasi tutupan karang hidup dalam satu perairan dengan persentase berkisar. Kemudian pada titik 2 kedalaman 5 meter tutupan karang hidup mencapai 45,15%, tergolong dalam kondisi sedang, sedangkan pada kedalaman 10 meter tutupan karang hidup hanya mencapai 39,30%. Kemudian yang kedua, komposisi ikan karang. Hasil pengamatan, ikan karang menggunakan metode UVC atau underwater census di daerah Pulau Panjang selama gunung karang yang terdata sebanyak 5 cm. Pada kedalaman 5 meter dan banyak ditemukan famili Pomancetidae dan Lucianidae. Terdapat pada gambar kedua, persentase famili Pomancetidae mencapai 69,64%. Famili Pomancetidae termasuk dalam kelompok ikan mayor sehingga jumlahnya banyak dan terdapat di daerah terumbu karang, sedangkan famili Lucianidae mencapai 28,57%. Berikut adalah gambar komposisi ikan karang pada kedalaman 5 meter. Kemudian, komposisi
komposisi ikan karang pada kedalaman 10 meter dapat dilihat pada gambar ketiga. Berdasarkan data yang diperoleh pada kedalaman 10 meter, familia yang mendominasi yaitu Apollinae pada titik 2 yang mencapai 68,9%, sedangkan pada titik 1 ikan Labridae mencapai 25,53%. Ikan famili Comanchidae termasuk dalam kategori ikan mayor. Ikan mayor merupakan ikan yang tergolong dalam kategori ikan hias karena memiliki warna dan bentuk yang indah. Ikan mayor biasanya dijumpai di daerah terumbu karang, tetapi tidak dimanfaatkan sebagai ikan teri ataupun ikan indikator. Berikut adalah gambar komposisi ikan karang pada kedalaman 10 meter. Ketiga, analisis korelasi keragaman ikan karang dan plankton terhadap tutup terumbu karang. Hubungan keragaman plankton dengan terumbu karang dapat dilihat pada gambar keempat. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa hubungan para komposisi karang dengan keragaman plankton memperoleh nilai regresi R yaitu 0,955. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kondisi karang dengan kemelimpahan plankton yang ada pada pulau tersebut memiliki hubungan yang positif. Hubungan antara keragaman ikan karang dengan terumbu karang di Pulau Panjang menunjukkan korelasi yang baik dengan nilai regresi R yaitu 0,916. Artinya, semakin tinggi keragaman ikan karang, maka presentasi keragaman tutupan karangnya semakin sedikit. Hubungan antara keragaman plankton dengan komposisi ikan karang yang menunjukkan korelasi negatif dengan nilai regresi R 0,932, artinya semakin besar keragaman plankton, maka populasi ikan karang semakin sedikit. Hal ini diduga karena adanya faktor lain yang menyebabkan populasi ikan karang kurang dapat berkembang dengan baik. Kemudian yang ke bagian D, dihitung nilai ikan. Adapun untuk hasil dari nilai ikan yang ada di terumbu karang adalah sebagai berikut. Nilai ikan untuk area pada kondisi baik di Pulau Panjang dan Gunung Krakatau adalah 600 dikalikan dengan 5,5 ppl pada tahun 2019 dibagi dengan luas area terumbu karang 1.200 menghasilkan 2,75. Kemudian 2,75 ini dikalikan dengan harga jual ikan 20.000 menghasilkan 55.000. Kemudian nilai ikan untuk area terumbu karang pada kondisi rusak di Pulau Panjang dan Gunung Krakatau 400 dikalikan dengan 5,5 ppl tahun 2019 dibagi dengan luas area terumbu karang 1.200 menghasilkan 1,83. Kemudian 1,83 ini dikalikan dengan 20.000 menghasilkan 36.000. Dari hasil perhitungan di atas dapat kita ketahui bahwa nilai ikan pada kondisi baik di Pulau Panjang dan Gunung Krakatau sebesar 55.000 dan nilai ikan pada kondisi rusak di Pulau Panjang dan Krakatau adalah 36.000. Kesimpulan yang didapat, kondisi terumbu karang di perairan Pulau Panjang paling rendah terdapat pada titik 1 di kedalaman 10 meter dengan persentase 31,52% yang masuk dalam kategori sedang. Tutupan terumbu karang tertinggi terdapat pada titik 2 di kedalaman 5 meter sebesar 45,14%. Dengan kondisi yang baik, kondisi perairan Pulau Panjang ke Pulau Krakatau masih di dalam baku mutu yang baik untuk pertumbuhan terumbu karang dan biota laut lainnya untuk hidup dalam perairan tersebut, serta daerah ikan dengan kondisi yang baik memiliki nilai jual yang lebih dibandingkan kondisi yang rusak. Sekian presentasi dari saya. Dengan kurangnya, baik, terima kasih Nopi. Jadi itulah presentasi dari Nopi. Selanjutnya kita masuk pada presentasi yang terakhir dari kelas A. Namun sebelum itu, dalam hasil analisis telah kalian, jika ada maksudnya yang kalian catat di situ misalnya tentang latar belakang ataupun isi dan pembahasan dan ada yang terakhir itu kesimpulan, diperlihatkan saja, namun tidak usah dibaca. Yang akan kalian paparkan itu mengenai bagaimana metode penelitian, kemudian variabel-variabel dalam jurnal tersebut, dan yang paling penting itu bagaimana valuasi ekonomi, maksudnya perhitungan yang ada dalam hasil setelah jurnal tersebut. Maksudnya itu. Jadi untuk mengefisiensi waktu. Jadi yang pematerian terakhir dari kelas A itu Saudara Rahmi dipersilakan. Rahmi ada? Iya. Oh ya, silakan di landscape.
Halo. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal tentang terumbu karang, di mana judul penelitian yaitu tutupan terumbu karang di perairan Teluk Tanah Merah, Kabupaten Jayapura. Kemudian berikut ini metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari dua, yaitu yang pertama metode observasi, di mana dengan melakukan studi pengamatan guna mencatat seluruh parameter serta seluruh isi penelitian dan juga melihat langsung guna mempertimbangkan hal-hal yang mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu metode monitoring, di mana metode Point Intercept Transect atau PIT merupakan salah satu metode yang dikembangkan untuk memantau kondisi karang hidup dan biota pendukung lainnya di suatu lokasi terumbu karang dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang cepat. Kemudian tujuan penelitian yaitu di mana bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis liveform, tutupan karang, presentasi terumbu karang, dan parameter fisika kimia perairan Teluk Tanah Merah, distrik de Papre. Kemudian hasil penelitian, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 tipe liveform karang Acropora di perairan Teluk Tanah Merah, yaitu Acropora encrusting atau AC, Acropora submassif atau ACC, Acropora digitate atau ACD, Acropora branching ACB, dan Acropora tabulate atau ACT, serta 9 jenis non-Acropora yaitu Coral branching CB, Coral massif CM, Coral submassif CC, Coral encrusting CA, Coral polis CV, Coral musor CMR, Helipora CHL, Tubipora CTU, dan Millepora atau CME. Rentang tutupan terumbu karang hidup berkisar antara 42% sampai 56,67% di kedalaman 3 meter dan berkisar antara 39,33% sampai 62,67% di kedalaman 10 meter. Kemudian manfaat langsung ekosistem terumbu karang, di mana yaitu merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem terumbu karang, misalnya perikanan terumbu karang, pariwisata, penelitian, penambangan karang, ikan hias, dan lain-lain. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu di mana TML atau total manfaat langsung sama dengan ML1, di mana ML1 adalah manfaat langsung perikanan terumbu, yang kedua ML2 manfaat langsung pariwisata, ML3 manfaat langsung pemanfaatan karang, dan ML4 yaitu manfaat langsung penelitian, dan seterusnya. Kemudian analisis data. Panjang transek yang digunakan pada penelitian ini adalah 75 meter, sehingga jumlah data yang diperoleh sepanjang transek adalah 150 data. Persentase tutupan karang dihitung menggunakan persamaan berikut. Persen tutupan sama dengan tutupan tiap liveform dikali 100 per 150. Penentuan kondisi terumbu karang menggunakan kriteria berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang standar kerusakan terumbu karang, yaitu sangat baik 75-100%, baik 50-74,9%, sedang 25-49,9%, dan buruk 0-24,9%. Nah, pada tabel ini terlihat persentase dan kriteria tutupan karang hidup di perairan Teluk Tanah Merah, di mana pada Kampung Tua persentasenya yaitu 42 dengan kriteria sedang, dan Tanjung Harlem 56,67 dengan kriteria baik. Kemudian ketiga itu Yonsubo 51,33 dengan kriteria baik, dan yang terakhir yaitu Tanjung Tanah Merah dengan persentase
54 dengan kriteria baik. Tutupan terumbu karang hidup pada penelitian ini berkisar antara 39,33 sampai 62,67%. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001, maka kondisi terumbu karang di perairan Teluk Tanah Merah, distrik Dipaper tergolong pada kategori sedang hingga baik. Secara keseluruhan, persentase tutupan karang hidup berkisar antara 46,33% sampai 68%. Tutupan karang hidup terendah yang diperoleh pada penelitian ini berada di stasiun 2 pada kedalaman 10 meter dengan tutupan karang berkisar antara 39,33%. Hal ini dapat disebabkan karena stasiun 2 atau Tanjung Harlem merupakan kawasan wisata pantai yang berpengaruh terhadap kondisi terumbu karang. Berikut ini kondisinya dibuat dalam bentuk grafik. Rendahnya tutupan karang hidup dapat berakibat terhadap rendahnya sumber daya ikan yang hidup di terumbu karang. Bahkan sedikit saja kehilangan karang akan menyebabkan penurunan kelimpahan ikan karang. Keanekaragaman liviform karang hidup dapat berpengaruh terhadap kelimpahan famili ikan karang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Rahmi. Jadi itulah presentasi dari kelima kelas A. Jadi untuk selanjutnya yang akan memimpin yang memoderatori untuk presentasi selanjutnya dari kelas B yaitu Keting kelas B. Parek, silakan. Ya, terima kasih Saudara Kaman. Sambil lalu untuk moderator kelas B masih dengan arahan yang sama, silakan teman-teman presentasi mengenai evaluasi terumbu karang. Untuk lebih mengefisienkan waktu, silakan teman-teman presentasi dengan sub-sub materi yang penting dalam jurnal berupa yang disampaikan sebelumnya, berupa metode dalam jurnal tersebut, kemudian variabel-variabel apa saja yang digunakan dalam yang tertera dalam jurnal tersebut, kemudian yang paling penting adalah hasil evaluasi dari ekosistem terumbu karang itu sendiri. Untuk lebih lanjut, saya serahkan untuk presentasi pertama dari kelas B, Sukma Dewanti Yahya. Silakan Sukma. Itu mana? Itu sudah ada. Iya, sudah ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Dewanti Yahya dari kelas B akan mempresentasikan hasil dari salah jurnal yang berjudul Permintaan Ekowisata Bahari, yaitu snorkeling dan diving, dan valuasi sumber daya terumbu karang di Taman Nasional Karimun Jawa. Jenis jurnal yaitu Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia atau JIPI, Januari 2020. Kemudian volume 25, nomor 1. Berdasarkan jenis kegiatannya, ekowisata bahari, snorkeling, dan diving memiliki perbedaan karakteristik wisatawan dan nilai ekonomi pada pemanfaatan sumber daya. Keduanya sama-sama memanfaatkan sumber daya terumbu karang secara langsung. Namun, wisata diving tercatat memiliki minat khusus yang lebih tinggi dengan nilai-nilai yang berbeda dibanding wisata snorkeling dan wisata bahari lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ekowisata bahari dan menghitung valuasi ekonomi sumber daya ekosistem terumbu karang TNKJ sebagai input dalam pengembangan ekowisata bahari TNKJ. TNKJ itu Taman Nasional Karimun Jawa. Kemudian untuk metode penelitian berupa pengumpulan data, dan pengambilan data ini bersumber dari data primer yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada responden dengan pertanyaan terstruktur melalui kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Kemudian untuk analisis data, yang pertama ada travel cost method, di mana pendugaan nilai ekonomi potensi wisata dapat menggunakan pendekatan biaya perjalanan atau travel cost method dengan perhitungan biaya perjalanan wisatawan sejak berangkat hingga yang digunakan pada saat di tempat wisata. Besarnya biaya perjalanan total yang dikeluarkan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. B, di mana BPT sama dengan BT tambah BP, tambah BK, tambah BD, tambah BM, tambah BP, dan tambah BL. Nah, untuk keterangannya, BPT itu ialah biaya perjalanan total, untuk BP itu biaya penginapan, BT biaya transportasi, BK biaya konsumsi, BD biaya dokumentasi, BM biaya masuk kawasan wisata, BP biaya parkir, dan BL itu biaya lain-lain. Kemudian metode kuantitatif yang digunakan adalah dengan analisis regresi linear berganda, di mana Y sama dengan F dalam kurung C kali A, kali E kali I, kali G, kali T, kali D. Y itu merupakan jumlah kunjungan per tahun, kemudian C biaya perjalanan ke I, A itu umur wisatawan ke I, E itu pendidikan ke I itu penghasilan ke I, G itu jenis kelamin, T lama perjalanan, dan D jarak asal. Fungsi permintaan atas kunjungan wisata ditunjukkan pada model berikut. C sama dengan F kali Y, di mana C sama dengan biaya perjalanan dan Y sama dengan jumlah kunjungan. Fungsi biaya perjalanan wisata kemudian digunakan untuk penentuan fungsi permintaan jumlah kunjungan. Itu Y merupakan fungsi dari biaya perjalanan rata-rata. Kemudian fungsi utilitas itu U merupakan integral dari fungsi permintaan yang sederhana tersebut. Dengan demikian surplus konsumsi beta 0 kurang beta 1 LNCI tambah beta 6 LNPI tambah beta TI sama dengan F kali Y1 kali D kali Y1 kali 1 kali 0 kali CE sama dengan U kurang TC total, di mana YI merupakan jumlah kunjungan, kemudian CI itu biaya perjalanan, AI merupakan umur wisatawan, EI pendidikan, kemudian II merupakan pendapatan per bulan, GI jenis kelamin, TI lama perjalanan, DI jarak asal, CS konsumen surplus, U utility, dan TC travel cost. Dari perhitungan di atas, dari rumus-rumus di atas didapatkan hasil dan pembahasan seperti berikut. Nah, nilai ekonomi sumber daya terumbu karang yang dimanfaatkan sebagai kegiatan wisata itu dapat diduga melalui perhitungan surplus konsumen. Surplus konsumen adalah alat ukur yang baik untuk menghitung manfaat ekonomi bagi konsumen, atau lebih sering diartikan perbedaan antara keinginan masyarakat untuk membayar dan apa yang dibayarkan. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan kurva permintaan wisata snorkeling dan diving yang berbeda. Kurva permintaan wisata snorkeling itu tidak elastis terhadap perubahan harga. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan harga wisata snorkeling secara signifikan memengaruhi permintaan wisata atau jumlah kunjungan. Kemudian jumlah permintaan itu menurun secara signifikan seiring dengan peningkatan harga atau biaya perjalanan. Begitupun sebaliknya, permintaan wisata diving cenderung elastis. Hal ini berarti bahwa permintaan wisata diving yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Kemudian kesimpulan, permintaan ekowisata bahari snorkeling secara signifikan itu dipengaruhi oleh jenis dan lama perjalanan. Wisata bahari diving secara signifikan dipengaruhi oleh biaya perjalanan, lama perjalanan, dan jarak asal.
Nilai surplus konsumen kedua kegiatan wisata bahari tersebut berada di atas harga tiket masuk yang ditetapkan TNKJ sehingga dapat menjadi dasar kajian ulang penetapan harga tiket masuk, yakni maksimal sebesar 94.549 untuk wisatawan snorkeling dan maksimal sebesar 29.254 untuk wisatawan diving. Nilai tersebut harapannya dapat digunakan sebagai upaya peningkatan ekonomi TNKJ dan sebagai salah satu upaya biaya masukan untuk konservasi terumbu karang TNKJ agar tetap berkelanjutan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelas B, yaitu Anastasia Anastasia ada di dalam room. Ada dia Keting, mungkin DP jaringan. Halo Keting, tunggu. Ini semua presentasikan. So ada? Halo. Belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada Tasya. Belum ada Tasya. Kalau ini? Belum ada. Belum ada Tasya. So ada. Belum ada. Tunggu Keting. Aduh, tidak mau muncul DP. Keting tunggu ah. Mohon maaf ini baloding. Keting. Halo. Iya. Iya ada. Boleh? Bisa Tasya? Tunggu, baloding deh itu. Tunggu, baloding Keting, tunggu. So ada? Belum ada. Keting. Belum ada. Iya, tunggu guys. Kalau sekarang? Belum ada. So ada? Ada Tasya. Oh, ada. Sudah muncul. Iya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Dasan, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya
Anastasia Aurelia DU dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal nasional dari ekosistem terumbu karang dengan judul jurnal yaitu Valuasi Ekonomi Terumbu Karang pasca penetapan kawasan konservasi Laut Sawu di Kabupaten Kupang oleh D. Umar Rahman, Foni JL Risamasu, HMD dan HMD. Jenis jurnal, Journal of Marine and Aquatic Science, dengan volume 6, nomor 1, tahun 2020. Selanjutnya, langsung saja kita ke metode penelitian. Pada metode penelitiannya ini disajikan beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada teknik pengambilan sampel, yang kedua ada teknik pengumpulan data, yang ketiga ada teknik analisis data. Nah, untuk teknik pengambilan sampel ini bertempat di 3 desa yang telah ditentukan, yakni Desa Toblolong, Desa Kuanhan, dan Desa Bolok. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan wawancara kepada responden, nelayan, dan masyarakat, juga mendaftar pertanyaan atau kuesioner untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai terumbu karang dan besarnya. Tasya. Zoom sedikit deh. Ya. Word di seperti. Baik. Oke, makasih. Ini begini. Iya ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi membuat daftar pertanyaan atau kuesioner untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai terumbu karang dan besarnya, pendapatan mereka, serta kesediaan masyarakat dalam berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang itu sendiri. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer ini untuk menghitung valuasi ekonomi manfaat langsung terumbu karang dilakukan dengan wawancara langsung kepada masyarakat atau nelayan. Sedangkan manfaat pilihan, manfaat warisan, dan manfaat keberadaan dilakukan dengan cara membagikan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada masyarakat di 3 desa tersebut. Kemudian untuk teknik pengumpulan data sekunder diambil dari instansi terkait yang berhubungan dengan masalah penulisan. Selanjutnya ada analisis data. Teknik analisis data untuk manfaat langsung terumbu karang untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya digunakan pendekatan hasil perkalian antara produksi dan pendapatan nelayan dibagi dengan biaya operasional. Sedangkan untuk para wisata digunakan pendekatan hasil perkalian antara jumlah kunjungan dan biaya karcis wisata yang ada di pantai desa Toblolong itu sendiri. Untuk perhitungan valuasi ekonomi manfaat tidak langsung terumbu karang, yaitu manfaat pilihan, manfaat warisan, dan manfaat keberadaan, digunakan pendekatan keinginan membayar atau willingness to pay oleh Dixon and Half-Smith tahun 19. Dengan sebagai baca itu TWP sama dengan sigma NI 1 AWP NI per N kali P, di mana TWP adalah total willingness to pay, itu rupiah per tahun. AWP adalah kesediaan membayar responden, itu rupiah per bulan. Ini adalah jumlah responden yang bersedia membayar sebesar AWPI. N adalah banyaknya responden. P adalah populasi nelayan di wilayah penelitian. Dari metode yang tadi, kita dapatkan hasil dan pembahasan. Bisa dilihat pada tabel ini. Yang pertama ini adalah tabel nilai ekonomi manfaat langsung. Jadi, pada tabel ini sudah bisa dilihat nilai ekonomi itu ada perikanan manfaat langsung itu ada perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pariwisata. Berikut adalah grafik dari hasil analisis nilai manfaat langsung. Jadi berdasarkan tabel 1 didapat nilai ekonomi manfaat langsung terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Kupang Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagai perikanan tangkap lebih tinggi jika dibandingkan dengan manfaat langsung terumbu karang untuk perikanan budidaya dan pariwisata. Pada gambar 1 ini bisa dilihat di sini nilai ekonomi manfaat langsung dari perikanan tangkap itu lebih tinggi daripada nilai ekonomi manfaat langsung lainnya oleh terumbu karang. Selanjutnya ada nilai ekonomi manfaat tak langsung. Di sini disediakan tabel 2, yang mana tabel ini merupakan tabel perbandingan nilai ekonomi manfaat tak langsung. Nilai ekonomi di sini ada sebagai penahan abrasi, penyerap karbon, sepertian. Berikutlah tabel valuasi ekonomi manfaat tidak langsung dari terumbu karang yang di desa tersebut. Di sini berdasarkan nilai ekonomi manfaat tidak langsung terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tempat ikan mencari makan atau feeding ground lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai manfaat tidak langsung ekosistem terumbu karang yang lain. Bisa dilihat pada tabel di atas ini. Di sini feeding ground ini mencapai harganya per ton itu 4,5 miliar per tahun. Jadi kemudian ada nilai non-kegunaan. Dalam menentukan nilai manfaat non-kegunaan untuk terumbu karang dilakukan pendataan besarnya kemampuan nelayan atau responden dalam membayar guna menjaga keberadaan terumbu karang tersebut tetap lestari untuk generasi berikutnya atau generasi yang akan datang. Bisa dilihat pada grafik ini nilai guna pasif yang biru itu nilai pilihan, manfaat pilihan, kemudian keberadaan yang warisan. Dari grafik pada gambar 3 tersebut menunjukkan adanya respon positif dari nelayan bersedia membayar atau untuk mempertahankan ekosistem terumbu karang dari ancaman degradasi. Nilai manfaat pilihan ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Kupang ternyata lebih besar daripada di Taman Nasional Kepulauan Seribu, di mana dengan pendekatan nilai keanekaragaman hayati diperoleh nilai pilihan yang berkisar sedangkan berdasarkan perhitungan dari Zainal DKK, nilai manfaat pilihan dan manfaat warisan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Bengkulu Utara memiliki lebih kecil dibandingkan dengan di wilayah pesisir Kabupaten Kupang. Selain itu, wilayah lain juga pernah dilakukan kajian mengenai valuasi ekonomi ekosistem terumbu karang untuk manfaat tidak langsung oleh NAHIP DKK pada tahun 2012 di perairan Kapang Kelop, Kabupaten Kendal. Dari hasil perhitungannya didapat nilai manfaat tak langsung terumbu karang sebesar 46,65% dari nilai total terumbu karang. Nilai ini jauh lebih kecil jika dibanding manfaat tidak langsung terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Kupang yang mencapai 20 miliar. Saya rasa hanya itu dari mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Anastasia. Jadi itu beberapa presentasi mengenai evaluasi ekosistem terumbu karang. Permohonan maaf sampaikan untuk teman-teman yang dalam videonya tidak tertampil video atau tidak tertampil kameranya aktif karena berhubung operator sampaikan jaringannya bergangguan. Jadi otomatis ketika jaringan bergangguan tampilan videonya hanya berupa gambar. Tapi untuk video tetap aktifkan teman-teman. Presentasi orang ketiga dari kelas B atas nama Krido Pratama. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Krido Pratama. Silakan Krido. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah muncul?
Udah. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk menghemat waktu. Yang saya bagikan memiliki judul Pemetaan Citra Satelit Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi untuk Nilai Ekonomi Ekosistem. Merupakan suatu studi khusus Desa Teluk Mau, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Jenis geografi sendiri yaitu Jurnal Oceanologi dan Limnologi di Indonesia tahun 2020, volume 5 nomor 1, halaman 33 sampai 46, yang disusun oleh Bayu Prayoga, Muhammad Hafiz Indra Bayu Pintu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan contoh nelayan ekonomi ekosistem pesisir, khususnya terumbu karang dan mangrove, dengan memanfaatkan data citra satelit serta sistem informasi geografi atau SIG sebagai perangkat aneh. Metode pengolahan citra terdiri dari koleksi dan klasifikasi citra menggunakan aplikasi image processing, serta perhitungan parameter spasial menggunakan aplikasi sistem informasi geografi atau SIG. Untuk citra yang digunakan adalah citra Landsat 8 oli, periode perekamannya 24 September 2013. Citra tersebut memiliki saluran biru yang penting bagi kajian habitat dan resolusi spasial citra sebesar 30 meter cukup representatif untuk memperoleh luasan karang dan mangrove. Citra Landsat 8 yang digunakan adalah level 1T yang telah dikoreksi top of atmosphere. Hingga koreksi yang dilakukan adalah koreksi atmosfer dan koreksi kelembapan. Baik, untuk hasil dari citra satelit itu bisa dilihat di sini, di mana diketahui bahwa tutupan karang sebesar 838 hektar dengan rincian sebagai berikut: coral habitat ada 55,73 hektar, microalga bed ada 290 hektar, dan bare substrate ada 487 hektar. Itu untuk hasil citra satelit. Nah, untuk metode penilaian ekonomi lingkungan pesisir yang digunakan pada penelitian ini, itu mengacu dari persamaan yang dibangun oleh Suparmoko et al. Tahun 2003 dengan menggunakan pendekatan barang pengganti atau surrogate market prices. Perhitungan potensi ekonomi hanya dilakukan pada terumbu karang dan mangrove sesuai dengan fungsi ekologinya sebagai ground dan pelindung garis pantai, serta potensi produktivitas ikan karang dan biota lainnya, sehingga hal tersebut menggambarkan nilai TV atau nilai total economic value yang merupakan akumulasi dari total use value dan non-use value. Selain itu, data yang digunakan untuk melakukan valuasi dari laporan penelitian Oceanografi LIPI tahun 2013, di mana berdasarkan laporan tersebut, data diambil dengan menggunakan metode line intersect transect atau LIT untuk mengukur presentasi tutupan karang hidup serta sensus visual untuk mengetahui kelimpahan ikan karang, dan metode Betos transect untuk kelimpahan teripang secara in situ melalui penyelaman atau scuba. Pengganti untuk ground didasarkan pada investasi biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan tambak, sedangkan untuk pelindung pantai itu berdasarkan dipasarkan di pasaran juga tidak berdasarkan hasil penuturan informasi dari nelayan di lapangan. Baik, itu tadi komponen-komponen yang digunakan untuk mengevaluasi ekonomi. Nah, untuk valuasi sendiri pertama itu juga dengan persamaannya VN sama dengan beta dikali dari UN. Dengan beta koefisien luasan habitat karang utuh berdasarkan data dari LIPI dan 2013, yaitu 53,3%. Kemudian dikali dengan LT yang merupakan habitat karang berdasarkan satelit analisis RAM menggunakan DIS, yaitu sebesar 55,73 hektar.
dan UM merupakan unit sewa terumbu karang sebagai tempat nursery ground. Nah, untuk unit sewa ini nilainya didasarkan pada Astuti et al. 2008 dan Novianti dan Rusdianto tahun 2009 untuk daya tambak di Bontang, Kalimantan Timur dan Banten adalah sebesar 15.000 per meter seginya. Sehingga apabila ditotalkan, dikonversi, itu sebesar 150 juta per hektar dalam 5 tahun. Sehingga per tahun didapat 3 juta per hektar. Setelah dikali semua, nilai ekonomi untuk nursery ground sebesar 896.639.970 rupiah. Kemudian untuk nilai yang itu nilai ekonomi terumbu karang sebagai garis pantai perlindungan atau garis pantai. Persamaan PP sama dengan PT kali TT kali BD. Dengan PT merupakan panjang garis pantai yang terlindungi oleh terumbu karang pada analisis citra satelit menggunakan GIS, yaitu besar 10.908,59 meter. Dan TT merupakan tinggi dinding penahan yaitu tinggi 2,5 meter berdasarkan contoh biaya referensi garis pantai pembangunan tembok penahan pada Permen PUPR 28 garing PMM garing 2016 dan yang BT merupakan biaya pengeluaran tembok penahan konstruksi, di mana untuk biaya pembuatan tanggul per meter persegi didasarkan pada contoh perhitungan harga perkiraan sementara. Untuk pembuatan tanggul laut di Provinsi Barat tahun 2012 yang tertuang di Peraturan Menteri PUPR nomor 28 garis PRT garis M garing 2016 adalah 3.610.133 rupiah. Sehingga untuk mempermudah penghitungan dibulatkan menjadi 3.600.000 pada jurnal ini. Semuanya dikali dapatkan nilai ekonomi untuk perlindungan garis pantai oleh terumbu karang itu sebesar 98.177.310.000 rupiah. Kemudian yang ketiga yaitu nilai ekonomi ikan karang. Perhitungannya menggunakan persamaan VK sama dengan KI kali L kali H. Dengan KI merupakan rata-rata kepadatan ikan karang berdasarkan data survei sensus visual penelitian pusat Oceanografi LIPI tahun 2013, yaitu sebesar 2.336 hektar. Kemudian LT merupakan luas terumbu karang berdasarkan satelit analisis citra menggunakan GIS, yaitu sebesar 838 hektar. Yang merupakan harga pasar ikan karang berdasarkan lapangan informasi dan nelayan tempat berdasarkan survei. Kemudian diberikan semuanya bahwa nilai ekonomi ikan karang di kawasan tersebut yaitu sebesar 39.165.843.200 rupiah. Dan terakhir yaitu perhitungan nilai ekonomi timur atau dengan persamaan PR dengan KR dikali LT dikali H. Dengan R merupakan rata-rata kepadatan tripang berdasarkan data survei Puslitbang Oceanografi 2013, di mana didapatkan pada daerah tersebut dua spesies tripang. Yang pertama itu Holoturia kuluba dengan kepadatan 0,05 individu per perseginya atau 125 individu per hektar. Dan spesies yang kedua yaitu Arsinotiga lecanora dengan padatan 41 individu per hektar. Kemudian untuk LT yaitu luas terumbu karang yaitu sebesar 8 dan H merupakan harga pasar teripang berdasarkan informasi lapangan dari pengepul lokal dan nelayan. Memiliki perbedaan harga untuk spesies Turia kuluba itu 10.000 per individu dan Actinuca lecanora itu 60.000 individu. Nah, untuk Vesma nilai ekonominya tahunnya sebesar 1.047.887.500 rupiah. Sementara untuk spesies yang kedua memiliki nilai ekonomi tinggi yaitu 2.062.242.600 rupiah. Sehingga apabila kita total keempat nilai tadi
didapatkan bahwa valuasi ekonomi tahun untuk wilayah tersebut yaitu 141 miliar 349 juta 923.270 rupiah. Baik, saya kira cukup dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Krido atas presentasinya. Kita langsung saja untuk beralih pada presentasi selanjutnya. Orang keempat dari kelas B atas nama Nur Fadila Septianidoe. Ya, silakan Nur Fadila presentasikan hasil telah jurnalnya. Nur Fadila berada dalam room? Ada. Tunggu. Aduh. Iya, sudah ada. Buka saja filenya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal yang akan saya paparkan malam ini dengan potensi terumbu karang Pulau Leukang Leu. Ya? Dilam sih. Masih dalam belum pada ketampilan materi ini Dilam, mohon maaf. Tunggu ya saja. Tunggu. Saya muncul deh materi. Belum ada nih, Kak. Ya, sebelum lanjut, Belum ada. bagi teman-teman yang presentasi, kalau bermasalah jaringan bisa kirimkan langsung sama orang yang tidak bermasalah, atau bisa langsung kirimkan sama saya untuk slide-nya bisa saya tampilkan. Nanti bicara saja. Iya, filenya Anda mungkin Pak Farid, boleh? Oke, kirimkan saja.
Masih ada network baku. DP ini langsung dilampangkan Pak Rik. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atas kesalahan tadi. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya dengan judul Potensi Terumbu Karang Pulau Lekang-Lew untuk pengembangan wisata selam yang ditulis oleh Muhammad Arham Rajab. Kondisi lingkungan perairan dan pesisir pantai suatu pulau kecil sangat penting dikaji sejak awal untuk dijadikan acuan dan masukan nantinya untuk proses perkembangan pulau menjadi lokasi wisata yang berkelanjutan. Pengamatan lingkungan tersebut dilakukan sebelum tersentuh oleh kegiatan untuk keperluan perencanaan, pembangunan fisik, dan kegiatan operasi lainnya. Pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan laut termasuk pulau kecil perlu dikaji secara komprehensif, terutama untuk pengembangan sebagai kawasan wisata dengan memperhatikan aspek ekologis. Ekosistem terumbu karang memiliki manfaat langsung dan tidak langsung sebagai salah satu ekosistem utama di kawasan pesisir. Secara terumbu karang memiliki peran sebagai pelindung pantai dari hempasan arus dan gelombang. Secara ekologis memiliki peran sebagai habitat bagi berbagai biota laut untuk tempat berlindung, mencari makan, untuk spawning, dan nourish ground. Selain itu, dengan keelokan dan keindahannya, terumbu karang dapat menjadi salah satu objek daya tarik wisata bahari. Pemanfaatan terumbu karang menjadi salah satu jasa-jasa lingkungan dan bentuk wisata bahari seperti diving atau menyelam dan snorkeling. Pulau Lekang-Lew ini merupakan pulau yang terletak di Kabupaten Bulukumba yang telah ditetapkan pemerintah sebagai destinasi wisata. Pulau Lekang-Lew ini sangat unik dengan karakteristik budaya masyarakat lokal yang khas seperti perayaan pesta rakyat pada musim panen atau budaya penangkapan ikan secara sero, yaitu alat tradisional yang ditempatkan di Penojo, tempat berkumpul ikan pada daerah terumbu karang. Lalu ada metode penelitian. Dalam pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan metode survei yang dilaksanakan 2 tahap, yaitu tahap survei potensi dan analisis potensi serta pemetaan. Serta
studi literatur di mana data bersumber dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui observasi lapangan terkait kondisi sosial ekonomi, kondisi ekologis perairan meliputi kualitas air dan kondisi terumbu karang, dan juga jenis ikan yang berasosiasi serta data sekunder yang terdiri dari kondisi geografis, demografis, dan mata pencarian masyarakat Pulau Lekonglo yang bersumber dari instansi terkait dengan pengolahan Pulau Lekonglo sebagai kawasan wisata. Sebaran dapat diketahui hingga 0,7 yang kemudian penelitian terumbu karang dengan metode Mantatou dengan skala luas dan dengan metode LIT (Line Intertransit) untuk skala sedang. Metode pengukuran yang segaris. Metode LIT merupakan metode efektif untuk monitoring tutupan substrat dan untuk mengetahui kondisi substrat di perairan Pulau Lekonglo. Analisis Farid agak ke atas sedikit. Analisis data untuk menggambarkan ekosistem terumbu karang dan ikan karang adalah dengan pendekatan struktur komunitas, yaitu keanekaragaman spesies, interaksi spesies, dan kemelimpahannya dalam suatu komunitas. Struktur komunitas ini dilakukan setelah diidentifikasi dan dihitung jumlah individu masing-masing jenisnya. Berdasarkan keragaman dan indeks keseragaman merupakan parameter utama dalam menggambarkan struktur komunitas dalam suatu ekosistem yang dipelajari. Indeks keragaman yang menggambarkan kekayaan dan kemelimpahan taksa dalam komunitas diperoleh berdasarkan indeks keragaman dengan persamaan indeks keragaman sama dengan sigma Farid sementara itu indeks keseragaman yang menggambarkan keseimbangan penyebaran individu jenis dalam suatu komunitas dihitung dengan membandingkan indeks keragaman yang didapat dari indeks keragaman maksimumnya dengan persamaan, yaitu indeks keseragaman sama dengan indeks keragaman bahagi Farid agak ke bawah ya, indeks keragaman maksimum. Ada pula hasil dan pembahasan yang saya dapat dalam jurnal ini. Farid minta tolong ke bawah. Halo? Halo Farid? Kenapa? Sudah di hasil dan pembahasan. Ini. Ya. Pengamatan kondisi oseanografi di perairan Pulau Lekonglo menunjukkan bahwa angin musim timur maupun musim barat seperti perairan Indonesia pada umumnya terletak di daerah tropik. Sangat dipengaruhi oleh musim, sehingga terdapat musim barat, musim timur, dan musim pancaroba sebagaimana telah dijelaskan pada bagian iklim. Lalu ada beberapa poin yang dianalisis dalam jurnal ini, yaitu kondisi karang berdasarkan survei menggunakan metode LIT.
Pulau Leucanglo termasuk pulau yang berpasir putih dan memiliki formasi terumbu karang. Dapat kita jumpai pada kedalaman 3 meter sampai 7 meter. Kondisi dasar perairan dari arah pantai didominasi oleh pasir, batu karang, dan batu karang mati yang ditutupi oleh alga. Fluktuasi ombak dan arus yang besar menyebabkan recruitment karang di pulau ini sangat sulit terjadi. Terumbu karang hanya ditemukan di beberapa sisi pulau. Kondisi terumbu karang Pulau Leucanglo tergolong rusak hingga baik, yang mana pada beberapa stasiun penelitian ditemukan tutupan terumbu karang yang rusak dengan tutupan karang yang berkisar 10-2%, yang mana persentase ini tergolong dalam kategori rusak, dan ditemukan tutupan karang berkisar 51,24%, yang mana ini tergolong dalam kategori baik. Berdasarkan pengamatan kondisi karang dengan menggunakan metode LIT pada stasiun 1, kondisi terumbu karang tergolong rusak baik dalam kedalaman 3 meter maupun pada kedalaman 10 meter. Komponen lain yang mendominasi pada stasiun 1 adalah pasir yang mencapai 39,8% pada kedalaman 3 meter dan 28,92% pada kedalaman 10 meter. Patahan larat besar 3,52% dalam pada kedalaman 3 meter. Pengamatan kondisi terumbu karang pada stasiun 2 hanya dilakukan pada satu kedalaman, yaitu 5 meter, disebabkan kedalaman 3 meter tidak ditemukan formasi terumbu karang. Dan yang tergolong rusak. Komponen patahan karang cukup tinggi, yaitu sebesar 30,84%. Komponen karang mati yang ditutup 68 tupi alga sebesar 21,16%. Pengamatan kondisi terumbu karang stasiun 3 dilakukan pada kedalaman 5 meter. Jika dibandingkan dengan stasiun lain, karang hidup stasiun 3 jauh lebih tinggi. Kondisi terumbu karang stasiun 3 tergolong baik, di mana tutupan karang sebesar 51,24% yang terdiri dari karang Acropora bercabang sebesar 7,16%, Acropora tabul sebesar 1,80%, Acropora subnasif sebesar 7,52%, dan Acropora digitate sebesar 0,60%. Karang hidup selain genus Acropora ditemukan sebesar 34,16% yang didominasi oleh karang masif. Kondisi terumbu karang stasiun 4 tergolong sedang, di mana tutupan karang hidup sebesar 33,84%. Seperti halnya stasiun lain, tutupan patahan karang juga ditemukan cukup tinggi pada stasiun ini, yaitu sebesar 34,68%. Berdasarkan tutupan karangnya, kondisi karang tergolong rusak sampai baik, di mana pada sebelah barat dan utara umumnya terumbu karang sudah rusak akibat kegiatan destruktif fishing berupa bom, dan adapun alat tangkap yang termasuk kategori merusak lingkungan adalah penangkapan menggunakan bahan peledak atau bom dan bahan kimia cyanida. Penangkapan dengan cara ini tentunya sangat membahayakan karena bisa merenggut nyawa dan juga maupun membinasakan semua jenis ikan yang ada di daerah penangkapan. Sementara pada bagian timur sampai selatan, kondisi karang masih tergolong baik, di mana wilayah ini masih sering ditemukan kegiatan wisata selam, sehingga diperlukan pengaturan agar kegiatan wisata tersebut tidak menginjak karang. Pembagian zona kegiatan wisata dan konservasi mutlak dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan terumbu karang di Pulau Leucanglo. Hanya itu presentasi saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Nur Fardila Tertinggi atas presentasinya. Untuk selanjutnya, saya pada presentasi terakhir kelima dari kelas B atas nama Dia Risandi Abdullah. Silakan Dia. Keting so ada? Iya, sudah ada. Diperbesar. Keting ada? Iya, sudah ada. Oh, iya. Ba'da salam. Perkenalkan, nama saya Dia Risandi Abdullah. Saya dari kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis jurnal saya yang berjudul Pembelajaran tentang penilaian jasa ekosistem terumbu karang, kerusakan akibat kapal yang mendarat di Indonesia. Nama penulis yaitu Y. Wahyudin dan Mahipal. Nama jurnal yaitu Ilmu Bumi dan Lingkungan tahun 2020. Hasil dan analisis, tujuan penelitian ini difokuskan pada pembelajaran dalam menilai jasa ekosistem terumbu karang di Indonesia. Primer berdasarkan bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 7 tahun 2014 dilaksanakan untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa lingkungan yang diangkat di Indonesia selama 2017 sampai 2018. Metodenya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Hasil dan pembahasan, setelah melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa poin yang dapat dibahas, yang diantaranya yaitu yang pertama, peraturan, yaitu penanganan kasus grounded kapal pada ekosistem terumbu karang di Indonesia diselesaikan dengan mengacu terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kapal itu mendarat di ekosistem terumbu karang termasuk dalam kategori kasus lingkungan, sehingga penanganannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan yang berkaitan dengan kasus lingkungan. Yang kedua yaitu penilaian kerusakan lingkungan. Penilaian kerusakan lingkungan, penilaian kerugian kerusakan dilakukan dalam bentuk perhitungan klaim ganti rugi. Klaim untuk ganti rugi kerusakan lingkungan di Indonesia diatur berdasarkan Menteri Peraturan Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014 tentang perhitungan ganti rugi karena polusi atau kerusakan lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan tentang kapal kasus yang beralasan dapat dilakukan di luar atau melalui pengadilan yang harus disertai dengan bukti kerusakan lingkungan. Yang ketiga, mengukur area kompensasi kerusakan terumbu karang. Survei segera dilakukan untuk mengamati profil terumbu di lokasi sasaran dan mengidentifikasi batas wilayah yang terkena dampak dan tidak terkena dampak. Setelah batas kedua wilayah diidentifikasi dari permukaan air, titik yang terpengaruh ditunjuk oleh marker buoy, mengkoordinasikan perekaman oleh GPS dilakukan di salah satu sudut area yang terkena dampak. Penanda ini juga menjadi patokan untuk menentukan pengumpulan data tutupan karang dan keanekaragaman jenis karang antara kawasan secara detail. Ini rumus perhitungannya berdasarkan pengukuran cakupan poligon tidak beraturan, di mana AP sama dengan Y1Y2 kurang X2Y1 tambah Y2Y3 kurang X3Y2 tambah Y3Y4 kurang X4Y3 sampai seterusnya per 2. Di mana AP yaitu luas poligon, sedangkan X dan Y adalah koordinat suatu titik jika dilihat dari sumbu X atau Y. Yang keempat yaitu menilai hilangnya ekosistem. Penilaian ekosistem pesisir dan laut menjadi salah satu acuan untuk mengevaluasi hilangnya terumbu karang. Jasa ekosistem terumbu karang yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan.
Itu valuasi ekonomi jasa ekosistem didekati dengan menggunakan pendekatan nilai ekonomi total jasa ekosistem berdasarkan pendekatan degrowth dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa nilai total jasa ekosistem terdiri dari yang pertama nilai ekologi atau EF, yang kedua nilai sosial budaya SF, dan yang ketiga nilai ekonomi atau ECV. Secara matematis dapat dilambangkan sebagai berikut. Di TEF, TV sama dengan EV tambah SV tambah ECV. Yang kelima yaitu nilai hilangnya jasa ekosistem terumbu karang. Berdasarkan beberapa kasus kapal yang terdampar di ekosistem terumbu karang, ditangani oleh Ditjen Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 sampai 2018 dan telah diputuskan sebagai klaim yang diatur untuk kompensasi kerugian. Nilai rata-rata jasa ekosistem terumbu karang kerugian dihitung sebesar 0,30 juta per meter persegi per tahun. Kisaran nilai kehilangan terumbu karang jasa ekosistem per meter persegi per tahun dihitung 0,2 juta hingga 0,83 juta. Jadi dapat dilihat pada tabel 11 di tabel 1, yaitu beberapa nilai kehilangan jasa ekosistem terumbu karang tahun 2017 sampai 2018. Baik pada diskusi, nilai rata-rata 0,3 juta per meter persegi per tahun seperti yang disebutkan pada tabel 1, tadi dihitung berdasarkan 12 kasus menetap kapal yang mendarat di ekosistem terumbu karang yang terjadi di tahun 2017 sampai 2018. Kisaran nilai kerugian diperkirakan 0,12 sampai 0,83 juta per meter persegi per tahun berdasarkan 4 fungsi terumbu karang sebagai jasa ekosistem. Nilai ini masih dalam nilai minimum dan bisa lebih tinggi ketika teknik dan pendekatan untuk mengukur jasa ekosistem lainnya bisa dikembangkan. Karena sifat ketidakpastian, mereka harus demikian dianggap sebagai minimum dan begitulah cara di tahun 2014. Ada 4 jasa ekosistem, yaitu jasa penyediaan atau jasa produksi, jasa pengatur, jasa budaya, informasi jasa, dan jasa pendukung atau jasa habitat. Baik, kesimpulan yaitu kapal yang terdampar di terumbu karang di Indonesia sering terjadi akibat terlalu banyak kapal dari atas dunia dan domestik menggunakan jalur laut internasional dan jalur laut domestik sebagai transportasi mereka media. Ada lebih dari 20 kasus kapal yang didaratkan di Indonesia, tetapi hanya 12 kasus yang ada telah diselesaikan oleh Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rata-rata nilai kerugian yaitu 0,36 juta per meter persegi per tahun dan kisaran nilai kerugian 0,12 sampai 0,83 juta per meter persegi per tahun. Kisaran nilai tersebut diperkirakan berdasarkan 4 klasifikasi terumbu karang, jasa ekosistem dan masih lebih tinggi dari beberapa referensi karena perbedaan penghitungan metode, kualitas terumbu karang, jarak dari garis pantai terdekat, tahun dan lainnya perbedaan sistem sosial ekologi terumbu karang. Nilai cepat hilangnya jasa ekosistem terumbu karang dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus model berdasarkan penelitian ini. Nilai dalam penelitian ini mengingatkan masih dalam nilai minimal dan bisa lebih tinggi ketika teknik dan pendekatan untuk pengukur jasa ekosistem lainnya bisa dikembangkan. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan berakhirnya presentasi orang kelima dari kelas B. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ekosistem ekologi pesisir hari ini, terusnya untuk teman-teman presentasi 5 orang dari kelas A dan 5 orang kelas B. Dan sesuai kesepakatan bersama, sebelumnya waktu presentasi akan kita selesaikan pada pukul 21 lewat 30 menit. Dan berhubung sekarang menunjukkan pukul 21 lewat 27 menit, maka kemungkinan akan kita selesaikan pada sampai saat ini. Sebelum itu, saya minta kesepakatan selanjutnya untuk sesi tanya jawab, walaupun hanya 3 orang ataupun 2 orang, kita akan tetap lanjutkan, atau kita akan lanjutkan melalui grup.
izin masuk chatting. Iya, silakan. Saran pakai mekanisme kemarin saja lewat WA group. Ya, sepakat ya. Iya, terima kasih April untuk sarannya. Jadi untuk sesi tanya jawab, diskusi tanya jawab kita akan lanjutkan melalui WA group seperti diskusi sebelumnya. Dan ya, dan permohonan maaf kami ucapkan kepada dosen pengampu Ibu Dewi Kabaderan jikalau masih ada kekurangan dalam presentasi kami hari ini dari kelas A maupun kelas B. Kami mohonkan maaf dan saya rasa cukup presentasi hari ini. Untuk mengakhiri, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ini? Iya, boleh. Dadah. Dadah kawan-kawan. Ain besok ya ambil uang. Ain besokin ambil uang. Ya. Kantara dia somba jalan akan den orang besok. Ain